Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Pagi ini sebelum kita mendengar renungan Mana Rema, mari kita sama-sama berdoa. Bapak mengucap syukur kalau pagi hari ini kami masih boleh belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, taruh kehendak-Mu untuk disampaikan supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama mendapat berkat dari kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati kami untuk dengar kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, pagi ini kita sampai pada abjad huruf H ya. Kita akan belajar tentang Hosea. Dalam Alkitab setidaknya ada 5 nama Hosea. Yang pertama Hosea bin Nun, nama asli Yosua bin Nun. Kita bisa membaca di Bilangan 13 ayat yang ke-16. Yang kedua adalah Hosea bin Ela, raja ke-19 yang merupakan raja terakhir kerajaan Israel Utara. 2 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. Kemudian yang ketiga Hosea bin Asasya, kepala suku Efraim pada masa pemerintahan Daud. 1 Tawarik 27 ayat yang ke-20. Yang keempat, seorang pemimpin Israel yang membuat perjanjian dengan Nehemia. Di kitab Nehemia 10 ayat yang ke-23. Kemudian yang terakhir adalah Hosea bin Beeri, nabi dan penulis kitab Hosea. Kita bisa membaca itu di Hosea 1 ayat 1. Arti nama Hosea adalah keselamatan ada pada Tuhan atau Tuhan adalah keselamatan. Hosea adalah nabi pertama dalam kelompok yang berisi 12 nabi kecil serta satu-satunya nabi yang merupakan penduduk asli kerajaan utara di antara nabi-nabi pra pembuangan. Sebagai nabi, Hosea melayani kurang lebih 20 tahun pada masa yang sama dengan Yesaya dan Amos. Mereka seringkali dicap sebagai nabi yang menubuatkan kehancuran, tetapi di balik pesannya terdapat janji keselamatan bagi Israel. Kita bisa membaca itu di Hosea pasal 14 ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Sebelum dipanggil menjadi nabi, beberapa pakar meyakini profesi Hosea sebagai tukang roti karena menunjukkan pengetahuan yang sangat detail soal usaha itu. Kita bisa baca itu di Hosea 7 ayat 4 sampai 8. Meski di sisi lain Hosea juga memiliki pengetahuan di bidang perladangan. Hosea 10 ayat 11 sampai 13, kemudian Hosea 13 ayat yang ketiga. Keluarga Hosea menggambarkan dengan jelas isi kitab Hosea yang menunjukkan kemerosotan hidup rohani umat Allah. Hubungan Hosea dengan istrinya Gomer yang adalah seorang pelacur yang kemudian menunjukkan ketidaksetiaan menjadi gambaran hubungan antara Allah dan umat Israel yang tidak setia. Seperti Hosea yang menerima kembali istrinya yang sudah tidak setia, demikian juga Allah menerima kembali umat Israel dan memperbaiki hubungannya dengan mereka. Nama anak-anak Hosea pun simbolis, diberikan untuk menguatkan pesan lisannya kepada Israel, yakni Yisrael, artinya Allah menaburkan. Lo ruhama artinya tidak disayangi, dan lo ami yang artinya bukan umatku. Nama pertama adalah buah hati Hosea dan Gomer, sedangkan 2 nama terakhir adalah anak hasil persundalan Gomer. Kita melihat ketika Hosea menaati perintah Allah dengan menikahi seorang perempuan sundal. Ini kan pasangan yang tidak seimbang. Prianya nabi, wanitanya perempuan sundal. Prianya rohaniwan, wanitanya seorang yang suka menggoda pria untuk jatuh dalam dosa. Bukankah ini benar-benar tidak seimbang? Nah,
Tetapi abaikan saja komentar tentang Hosea. Tapi mari kita renungkan dan perhitungkan ketaatan Hosea dalam melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara bisa membaca di Alkitab, Hosea tidak ragu dan protes dalam melakukan perintah Allah yang tidak lazim. Karena itu adalah gambaran Israel yang tidak setia. Dari sini kita belajar, Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang Tuhan memberi perintah yang tidak menyenangkan. Perintah yang sama sekali tidak cocok dengan kehendak kita. Nah, bagaimana kita meresponi perintah itu? Apakah kita taat atau sebaliknya kita memilih melakukan kehendak kita sendiri? Sejujurnya kita suka memilih-milih untuk melakukan perintah Tuhan. Kalau tidak cocok dengan keinginan kita, kita tidak mau melakukannya. Nah, mari pagi hari ini kita meneladani ketaatan Hosea, karena Tuhan mencari orang-orang seperti Hosea yang mau melakukan kehendak Allah apapun resikonya, dan Tuhan mencari orang-orang seperti Hosea yang bersedia membayar harganya untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan menolong kita, dan dengan pertolongan Roh Kudus kita mampu meneladani Hosea untuk taat sepenuhnya, tidak ragu dan tidak protes pada kehendak Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar. Tolong kami untuk bisa menaati kehendak Tuhan sekalipun tidak masuk di akal dan tidak menyenangkan daging kami. Tetapi kalau itu kehendak Tuhan, pasti ada maksud yang baik di balik semua yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan. Berkati kebenaran firman-Mu, meteraikan dalam hati kami, biar kami terus melatih untuk hidup dalam ketaatan supaya kami menyenangkan hati Tuhan. Sepanjang hari ini kami mohon berkat Tuhan, tuntunan Tuhan supaya kami hidup melakukan kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.